Halo Sobat Anim, kembali lagi di channel kesayangan Mimin. Di video kali ini, Mimin bakal membahas 7 kapal terkuat di One Piece. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kalian menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu ya cuy. Oke, tanpa perlu lama-lama, langsung saja ke pembahasannya. Let's go! Terdapat beberapa kapal terkuat yang ada di dunia One Piece yang digunakan oleh para bajak laut hebat untuk mengarungi lautan. Seorang bajak laut tidak akan menjadi bajak laut tanpa kehadiran kapal yang digunakan untuk berpetualang melintasi samudra. Hal ini juga diterapkan dalam cerita One Piece, seri manga dan anime karya Eiichiro Oda yang bertema bajak laut. Oda Sensei banyak menghadirkan kapal-kapal menarik dalam ceritanya, mulai dari kapal biasa bahkan sampai kapal legendaris. Kapal-kapal tersebut memiliki ukuran yang beragam, ada yang kecil, sedang, bahkan besar. Masing-masing kapal memiliki kehebatan dan keunikan sendiri. Namun, harus diakui jika beberapa kapal ini dianggap sebagai kapal terkuat di seri One Piece. Apa saja? Ini dia kapalnya. Thousand Sunny. Thousand Sunny adalah kapal kedua yang digunakan oleh kelompok topi jerami setelah Going Merry untuk perjalanan menuju Locktail. Franky adalah sosok yang membuat Thousand Sunny. Dia membuatnya dari awal sampai kapal tersebut selesai dan siap digunakan dengan menggunakan kayu paling langka di dunia, yaitu Mustika Adam. Dan ini juga adalah bahan yang digunakan untuk kapal Oro Jackson. Thousand Sunny adalah sebuah kapal berjenis Brigante Sloop, yang mana selain Franky, kapal ini juga mendapatkan bantuan dari Iceberg, Yokozuna, dan para pekerja di Galila Company. Secara ukuran Sunny 2 kali jauh lebih besar dari Going Merry. Fasilitasnya pun sangat lengkap, disertai dengan berbagai senjata mengerikan. Contohnya adalah meriam gaun yang terletak di bagian mulutnya. Parfum Yuda. Kapal bajak laut suku Kuja, penghuni Pulau Amazon Lily, yaitu Parfum Yuda, adalah salah satu kapal perang yang sangat unik. Kapal ini merupakan salah satu kapal yang berhasil melintasi Calm Bed, sebuah wilayah yang tidak terdapat angin dan berisi monster raksasa, dengan sangat mudah. Keunikan kapal ini terletak pada hiasan dan ukiran berupa 2 sosok ular di kedua sisi kapal. Kedua ular tersebut secara visual mampu menarik perhatian banyak orang. Dengan adanya ukiran atau ornamen ini, rasanya akan sangat mengintimidasi lawannya dengan penampilan yang mengerikan. Kapal ini sering kali digunakan oleh Happy Hime atau Sang Ratu Ular, sekaligus penguasa Amazon Lily, buah Hancock, untuk pergi ke berbagai tempat. Misalnya ketika pergi ke Marineford atau Impel Down. Island Ship. Island Ship, seperti namanya, adalah sebuah daratan pulau yang kemudian disulap menjadi kapal. Uniknya, kapal ini tidak berada di laut, melainkan terbang di angkasa. Kapal ini sengaja didesain khusus untuk salah satu bajak laut legendaris, Shiki the Golden Lion. Dengan kemampuan yang tidak biasa ini, wajar jika Island Ship menjadi salah satu kapal terkuat dalam cerita One Piece. Kemampuan kapal ini untuk terbang tidak terlepas dari kemampuan buah iblis Shiki, Fua Fua no Mi, di mana penggunanya bisa membuat benda apapun terbang atau melayang. Bukan hanya bisa terbang, kapal ini juga mampu memberikan ancaman bagi siapapun di lautan. Ukuran dari kapal ini juga sangat luar biasa, sehingga baik untuk menyerang dan bertahan, semuanya bisa seimbang.
Queen Mama Center. Queen Mama Center adalah kapal yang digunakan oleh kelompok bajak laut Big Mom, salah satu mantan 4 penguasa lautan, menjadi kapal yang digunakan oleh mantan Yonko. Tentunya masuk akal jika Queen Mama Center menjadi salah satu kapal terkuat di seri One Piece. Queen Mama Center sendiri sudah pernah mengarungi lautan yang terganas sekalipun tanpa mengalami kerusakan. Mengenai kemampuan serangannya, Queen Mama Center diyakini lebih dari cukup untuk bisa menghadapi kapal milik Angkatan Laut. Yang unik adalah sama halnya dengan semua benda atau apapun yang berada di bawah kekuasaan Big Mom, Queen Mama Center juga adalah kapal yang memiliki kenyamanan tinggi. Kapal ini juga pernah berhasil menghancurkan kapal milik Fister Tiger dalam 1 kali serangan. Thriller Bark. Thriller Bark merupakan sebuah kapal milik kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Getsuko Maria. Ini merupakan kapal bajak laut terbesar di seluruh serinya. Sama seperti kapal milik Shiki, Thriller Bark sendiri bisa dibilang merupakan pulau bergerak yang kemudian disulap menjadi sebuah kapal bajak laut. Berbeda dengan kapal laut lain, Thriller Bark tidak pergi kemana-mana dan seringkali muncul di wilayah Florian Triangle. Sebenarnya, dari segi kekuatan serangan, Thriller Bark tidak didesain untuk bertempur. Tidak ada meriam ataupun yang terlihat sejauh ini. Kapal Thriller Bark sepertinya sengaja didesain untuk menjebak bajak laut lain agar masuk dalam perangkap mereka. Seperti yang terjadi kepada Luffy sebelumnya, dengan ukuran yang sangat besar, rasanya kapal ini akan sulit dihancurkan. Oro Jackson. Oro Jackson adalah sebuah mahakarya yang luar biasa dari seorang ahli kapal legendaris dari Water 7, yakni Tom. Kapal ini sendiri dibangun dari material yang tidak biasa, yaitu kayu mustika Adam. Mengapa material ini istimewa? Selain karena materialnya bisa dibilang material nomor 1 dan tahan terhadap apapun, kayu dan pohon ini juga sangat langka. Bahkan disebutkan pohon Adam sendiri hanya ada beberapa buah dan baru bisa digunakan setelah 3000 tahun. Selain materialnya yang kuat, Oro Jackson juga dilengkapi oleh persenjataan yang mumpuni. Oro Jackson sejauh ini menjadi satu-satunya kapal yang sudah berhasil melintasi seluruh Greenland dan tiba di Locktail. Berdasarkan hal tersebut, wajar jika Oro Jackson jadi salah satu kapal terkuat di seri One Piece. Pluton. Oda Sensei sebelumnya sudah memperkenalkan konsep senjata kuno, yaitu 3 senjata terkuat di seri One Piece. Sejauh ini, baru 2 senjata kuno yang diketahui bentuknya, yaitu Poseidon dan Pluton. Jika Poseidon adalah seorang putri duyung, yaitu Shirahoshi, maka Pluton ternyata memiliki bentuk kapal, tepatnya kapal perang. Memang belum diketahui banyak apa yang bisa dilakukan oleh Pluton. Namun, berdasarkan informasi yang ada, Pluton mampu menghancurkan sebuah pulau atau daratan hanya dengan 1 serangan. Pluton sendiri saat ini berada di bawah Gunung Fuji di wilayah Wano. Yang menarik adalah untuk mengaktifkan Pluton, maka artinya perbatasan Wano harus dibuka. Dan itu artinya seluruh gunung dan juga air terjun yang mengelilingi akan hancur. Kemungkinan ukuran dari Pluton benar-benar masif. Mengarungi lautan yang ganas dan mengerikan di dunia One Piece memang membutuhkan kapal yang kuat dan dahsyat. Jika sembarangan membentuk kapal, bukan tidak mungkin mereka akan hancur di tengah lautan. Namun, beberapa contoh kapal di atas jadi bukti bahwa ada kapal tangguh yang sanggup untuk mengarungi lautan besar
dan luas serta ganas di dunia One Piece. Dan itu saja untuk pembahasan kali ini. Menurut kalian, kapal siapa lagi yang paling kuat? Tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa Mimin tutup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.